di pertemuan ke belakang kita sudah berkutat persoalan back-end project. Kita sudah membuat improvement, terasa ketika nanti saya tanyakan per individu ya, bukan per kelompok, membuat improvement dan start project, rasa semuanya sudah bisa menjawab dengan baik. Jadi saya tidak mau lagi ketika persoalan membuat improvement masih terbata-bata. Dan artian begini, itu bukan hanya digunakan di project Django. Kalian analisis data ataupun visualisasi data menggunakan Python, tentu kalian sangat harus familiar dengan membuat improvement. Membuat improvement agar paket-paket kalian tidak tercampur dengan project-project lainnya. Misalnya kalian buat project terkait data ya, visualisasi datanya dan lain sebagainya, kalian buat improvement-nya. Sama halnya karena kita berkaitan dengan e-commerce back-end, tentu kita harus buat improvement untuk di mana paket dari Django itu tidak menyebar dan tidak satu grup dengan project kalian dalam satu laptop. Itu pentingnya membuat improvement. Terasa sudah berhasil dan terasa tidak ada kendala lagi di persoalan itu. Kemudian database saya intinya kalian proses install MySQL itu harus berhasil terlebih dahulu. Harus berhasil, ketika berhasil baru kalian buat create database baru, kemudian kalian sinkronkan di settings PY. Ini hanya untuk penyimpan data saja, untuk menyimpan data dari project kita. Rasa juga tidak ada kendala ya. Saya rasa teman-teman harus banyak melakukan percobaan agar berhasil. Kemudian kita sudah pertemuan pekan lalu kita sudah buat user akun ya, di mana kita berharap setiap user akun itu memiliki yang berbeda-beda. Misalnya ada dashboard untuk admin, ada dashboard untuk pelanggan ataupun staff. Itu kita sudah berhasil buat. Bahkan saya sudah demokan di pekan lalu bagaimana prosesnya hingga berhasil dalam proses menggunakan memisahkan ketiga user tersebut. Itu yang kita sudah bahas di pekan lalu. Saya rasa teman-teman ada yang sudah berhasil ya, ada yang sudah berhasil tersebut. Saya mengapresiasi proses teman sampai ke tahap tersebut. Tentu dalam proses membuat user akun ya, banyak yang teman-teman sudah buat. Tentu database sudah tersinkron dengan baik. Dan kalian juga sudah membuat panel admin tentunya. Membuat panel admin agar ketika melakukan posting ataupun menambahkan produk baru. Kemudian autentikasinya juga sudah berhasil. Bagaimana teman-teman ketika password tersebut gagal atau user lupa kata itu bisa diterapkan juga. Saya sudah bagikan modulnya ya, bagian modulnya. Dan padahal ini saya sudah teman-teman banyak kendala bisa akses modul sudah kasih akses yang menerima link. Mungkin teman-teman harus buat akun terlebih dahulu ya baru bisa melakukan akses di Notion. Oke. Ini proses untuk create akun rasa ini sangat simple ya. Dan membuat itu kalian bisa lakukan. Sintaksnya itu Python manage.py create super user ya. Jadi kita buat super user untuk dapat mengakses panel admin Django seperti itu. Kemudian ini dashboard ya. Bagaimana teman-teman kan setiap user admin itu memiliki dashboard masing-masing. Ini saya sudah jelaskan ya. Sudah ya. Jadi setiap user itu bisa kita pecah
Jadi ketika user tersebut adalah pelanggan, itu kita bisa arah dashboard pelanggan. Meskipun ya saya sadari dan pasti teman-teman sadari membangun back end itu sangat kompleks ya. Sangat kompleks, tentu tidak bisa diselesaikan dalam beberapa pertemuan saja. Apalagi kalau kita hanya menggunakan pertemuan ini untuk menjadi tempat diskusi saja. Membutuhkan banyak waktu ya. Saya menyadari itu, membangun back end itu sangat kompleks, tidak bisa diselesaikan dalam satu orang, itu kerja sama tim. Makanya kenapa saya mengira ketika kelompok sudah dibagi, saya menganggap teman-teman bisa menyelesaikannya dengan baik dan cepat. Namun dalam berdasarkan data dan konfirmasinya teman-teman, banyak yang mengalami kendala, banyak mengalami kendala. Jadi notabene-nya terkait persoalan database ya, persoalan database. Tentu ketika kita ingin mengembangkan lebih lanjut back-end, saya rasa sangat tidak memungkinkan ya, waktu yang tepat untuk menyelesaikan back-end secara kompleks. Padahal perencanaan saya adalah teman-teman betul-betul bisa menuntaskan sampai ke payment gateway. Payment gateway mensinkronkan bagaimana proses dari transaksi ke keranjang, kemudian keranjang ada konfirmasi produk dan konfirmasi pembayaran hingga transaksi tersebut berhasil atau tidak ya. Namun melihat 3 pertemuan saja kita masih berjibaku masih macet di persoalan database, saya rasa tidak memungkinkan sampai ke payment gateway. Tentu yang paling penting adalah bagaimana teman paham logik membangun backend itu seperti apa. Prosesnya itu memang sangat-sangat kompleks. Berbeda ketika kita mengenai plugin ataupun hal yang serupa ya. Tentu ketika plugin ya kita menyerahkan fitur-fitur tersebut ke pluginnya. Ketika plugin ada fitur ABC, tentu kita bisa gunakan itu hanya ABC. Berbeda ketika kita membangun backend-nya sendiri. Fitur itu sangat-sangat bisa kita custom sesuai keinginan kita dan sesuai dengan bagaimana tim tersebut bisa maksimalkan untuk mengerjakan. Oke, kita akan melanjutkan. Saya rasa ini pertemuan terakhir kita membahas model backend di Django ya. Sekarang kita coba menyinggung konsep dasar membangun model untuk produk atau katalog ya. Kalau di tabel konten sebelumnya kita membahas user akun tersebut dapat kita maksimalkan. Kalau di pertemuan ini kita coba menyinggung terkait model penjualan. Pada intinya adalah teman-teman saya sudah bagikan buku e-book yang terkait Django backend ya, e-commerce itu bisa kita maksimalkan. Dan beberapa catatan di bawah ini sebenarnya sumbernya dari e-book tersebut. Cuma ada yang saya update persoalan sintas kodenya saja. Oke, saya rasa dalam lagi-lagi kita membutuhkan SQL ya, database. Ketika database tersebut sudah kita berhasil jalankan dengan baik, tentu kita dapat membuat model untuk produknya. Pada intinya referensi ini Django e-commerce yang oleh Jim McGill ya, bahwasannya ketika ingin membuat sebuah platform e-commerce, Django itu sangat-sangat powerful teman-teman. Django framework itu sangat powerful, di mana bahasa pemrogramannya itu adalah Python. Tentu ketika kita ingin membuat sebuah database MySQL ya dari model produk, tentu SQL menjadi penting. Kalian lakukan itu setelah kita lakukan
dapat migrasi, baru kita bisa dapat menggunakannya untuk menyimpan data kita. Pada intinya ketika kita ingin membuat sebuah tabel itu Django sangat bisa memaksimalkan, dalam artian ada pendekatan namanya ORM, di mana ORM adalah kita dapat membuat sebuah tabel itu melalui kode. Jadi ORM relational mapper ya. Dalam artian kita membuat kodenya di model, kita langsung dapat pembuatan secara otomatis di tabel database. Jadi ketika kita membuat model di model.py ya, yang sering kalian lihat di dari project kalian, itu kita membuat modelnya terlebih dahulu. Misalnya ID, ada rule name, studi class, kita bisa melakukan migrate, dan ketika kita berhasil melakukan migrate, otomatis tabel-tabel tercipta, akan terbuat secara otomatis di database. Itu disebut dengan pendekatan ORM, teman-teman. Jadi Object Relational Mapper. Jadi kita perlu membuat tabelnya di database MySQL. Kita cukup membuat tabelnya di model.py, kita lakukan migrate, kemudian akan terbuat secara otomatis di database terkait model yang kita inginkan. Jadi pattern untuk objeknya kemudian terbuat secara otomatis di tabel database, seperti itu. Contohnya ini, kita Django ORM ya. Di Django ORM kita sudah buat kelas, misalnya kita sebuah kelas tabel nama Django tutorial. Kemudian ada title, kemudian tipe datanya ada char field ya, kemudian autornya sama tipe datanya, kemudian date of upload-nya itu tipe datanya itu date, dalam artian tipe data untuk menyimpan tanggal. Jadi ketika kita sudah berhasil membuat sebuah model di file model.py, kita langsung dapat melakukan migrasi ke sama halnya ketika saudara ingin membuat tabel database di MySQL, yaitu dapat dilakukan dengan misalnya create tabel, kemudian title varchar-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi ketika Django pendekatan menggunakan, kita tidak perlu membuat tabelnya secara satu persatu di MySQL, kita tidak perlu, karena di Django tersebut kita bisa membuatnya secara otomatis. Jadi ketika kita sudah berhasil membuat kode modelnya, ketika kita lakukan migration dan migrate, otomatis akan terbentuk tabel-tabel di database, seperti yang saya sudah demokan beberapa pertemuan yang lalu. Jadi itu pendekatan yang sangat modern dalam era-era sekarang. Berbeda yang pendekatan yang sebelumnya ya, itu buat tabelnya kita buat terlebih dahulu tabel di database, baru kita buat kodenya. Kalau menggunakan Django, kita buat kodenya. Dari kode tersebut kita bisa konversi menjadi sebuah tabel di database, seperti itu. Jadi kita tidak mengurusi lagi bagaimana cara membuat tabelnya satu persatu, kita cukup membuat kodenya, sesuaikan dengan tipe datanya apa, dan kita lakukan migrasi database, dan itu berhasil. Oke, itu yang dimaksud dengan ORM, di mana kita membuat kode untuk database dari project kita. Sebenarnya yang menjadi catatan penting di relational database itu ada 3, ada one-to-many, kemudian one-to-one, dan many-to-many. Ini ketika model kategori di project Django yang kita buat, itu ada produk yang memang hanya terikat, misalnya begini, ketika disebut dengan one-to-many, model kategori, di mana setiap produk yang kita buat itu satu kategori dapat memiliki banyak produk. Jadi satu kategori itu bisa banyak produk. Itu yang disebut dengan one to many. Dalam artian
kode dari tipe datanya ya, ketika kita membuat di modelnya itu, jenisnya adalah ini, foreign key ya, foreign key yang untuk menghubungkan produk ke kategori. Jadi, kita bisa menyimpan menyimpan, untuk, banyak kalau kalian perhatikan, contoh misalnya kayak di Shopee ya, itu kan juga pendekatannya sama. Jadi di dalam satu satu kategori itu bisa banyak produk di dalamnya. Jadi ada antar database di mana, di dalam satu satu kategori itu bisa produk, teman-teman, bisa banyak produk. Itu yang disebut dengan, eee, pendekatan, relational database, one to many. Jadi dalam satu produk itu kategori itu bisa banyak produk. Ketika saudara ingin implementasikan di kode, ingin membuat tabel database-nya seperti itu, kalian tinggal tambahkan saja, key ya, foreign key untuk bagaimana dari itu bisa dalam satu kategori. Jadi kan kategori itu punya banyak produk ya, ada produk A, produk B, produk C, itu saudara bisa, melakukan implementasi. Jadi tinggal kita tambahkan saja, tipe tipe datanya ya, tipe datanya untuk bagaimana, kategori tersebut dimaksimalkan. Contoh ini kita ingin membuat sebuah model baru untuk kategori. Jadi di dalam kategori ini kita ingin membuat seperti ini, dalam kategori kita ingin menyimpan, banyak produk. Contoh, jadi kita harus buat terlebih dahulu apa, kategorinya dulu. Jadi kita buat kategorinya terlebih dahulu, dengan nama kategorinya apa, kemudian, tipe datanya char field, dalam artian hanya menyimpan beberapa karakter saja, hanya 100 karakter, bisa juga tidak menggunakan ini, bisa saudara hapus. Yang paling penting di sini adalah nama modelnya apa, nama file-nya apa, tipe datanya. Kemudian ketika dalam kategori ini kalian ingin menambahkan, URL atau flag ya, kalian bisa tambahkan, supaya ini merupakan flag unik atau diakses oleh user. Kalian tambahkan, jadi di dalam tabel kategori ada nama, ada URL, kemudian ada description atau deskripsi dari kategori tersebut. Kalian bisa tambahkan ataupun kalian ingin kategori tersebut. Namun ketika kita melihat beberapa project itu hanya cukup, 3, kemudian ada, ada detailnya, kemudian ada harganya. Ketika kalian ingin menambahkan harga, ya tinggal kalian tambahkan saja di tabel kategori. Misalnya di sini adalah, price ya. Ini modelnya misalnya dengan model, tipe datanya model, desimal 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 sebenarnya cukup begini pun juga kalian bisa membuat sebuah file baru di Django. Tapi ketika ingin melakukan kustomisasi tinggal kalian tambahkan juga, misalnya, blank true atau di sini ketika user tidak isi itu tidak menjadi masalah, blank true, ataupun kalian ingin jadikan dia false, itu sangat-sangat memungkinkan. Jadi ketika user tidak mengisi, otomatis kategori ini tidak berhasil dibuat, seperti itu. Kemudian ini beberapa fungsi sebenarnya tidak kalian gunakan juga tidak menjadi masalah. Tapi ketika kalian ingin maksimalkan fungsi ini untuk merubah nama kategorinya, kemudian ini untuk merubah kategori di panel admin. Untuk mengcustom bagaimana panel admin dapat kita maksimalkan. Yang paling penting adalah ini, teman-teman, kita membuat sebuah fungsi, sebuah baru namanya kategori dengan beberapa field, ada judul, kemudian URL, description, dan ini dibuat secara otomatis ya. Jadi ketika kategori tersebut dibuat, otomatis akan tersimpan data kapan kategori tersebut
seperti itu. Kemudian atau diupdate ketika kalian ingin menyimpan, eee, ketika, user melakukan update sebuah kategori, ketika kalian ingin simpan di database, kalian juga bisa buat. Kemudian harganya, seperti itu. Oke, itu pendekatan ketika kita menggunakan ORM ya, ada yang, seperti kita buat kategorinya dulu, dari kategori itu, produknya, seperti itu. Nah, jadi di dalam kategori ini kita belum memanfaatkan untuk kita lakukan, menghubungkan ke tabel-tabel lainnya. Jadi ketika sudah berhasil membuat kategori, kita membuat, model untuk model untuk produknya. Produk tentu di produk ini hanya punya satu kategori, misalnya, kategori relasionalnya money ya, kita terapkan kembali, di mana produk tersebut itu, tipe datanya itu forensik ya, dalam artian produk ini punya relasional atau hubungan ke kategori yang tadi kita buat sebelumnya. Jadi ketika kita ingin menghubungkan antara model ini, model kategori dengan produk, tentu kita harus hubungkan. Misalnya, di sini adalah kategori, forensik-nya itu kategori. Jadi ketika saudara buat modelnya adalah kategori, tentu kalian harus juga di sini harus sesuai kategori, seperti itu. Salah pengetikkan pun pasti tidak, berhasil, itu biasanya error, seperti itu. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan ketika kita membuat, back-end model produk one to many. Jadi kita ingin, produk akan mengacu pada kategori menggunakan, forensik, seperti ini. Di dalam produk seperti kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, judulnya apa nama produknya, kemudian, ada URL-nya, tipe datanya tentu Slack ya, Slack field, kemudian description, model model tipe datanya itu text field teman-teman, bukan char field. Bedanya apa ketika kita menggunakan char field ya, char field tentu kita bisa membatasi beberapa karakter saja di dalam tabel database kita. Karena description tentu, isi kontennya panjang, kita tidak perlu membatasi di database, kita tidak perlu membatasinya. Jadi jika kita ingin tidak membatasi tipe data kita adalah menyimpan, konten yang lebih panjang, seperti itu. Kemudian price, jadi ketika kita membuat sebuah model baru, produk, kemudian kita ingin buat harganya ya, tentu harus ada harganya. Nah, tentu tambahkan price dengan model tipe datanya itu desimal untuk menyimpan angka-angka harga. Misalnya kalian ingin batasi maksimum digitnya itu 10, kemudian, decimal place-nya itu 2, bisa kalian lakukan seperti itu. Ini bisa kalian kalian terapkan ya untuk membuat, model dari, project backend Django kalian. Tentu ketika kita ingin, project dari backend kita powerful, saya rasa tidak cukup, berapa bidang, berapa field ini. Pasti kita akan menambahkan, hubungan-hubungan relasional ke produk ini. Bukan hanya persoalan, kategorinya. Mungkin kita bisa hubungkan misalnya user, kita tambahkan di sini user, pelanggan. Jadi user pelanggan yang punya, produk ini. Jadi kita harus hubungkan juga. Kemudian, kategorinya tadi sudah forensik ya, kemudian stoknya kita ingin, tampilkan di front end ada stoknya, jumlah stok, tentu kita harus menambahkan sebuah tabel di database stoknya, seperti itu. Kemudian, kapan produk tersebut di-publish, tentu kita harus menambahkan tabel-tabel tersebut.
Intinya beberapa field ini adalah field yang memang kita butuhkan untuk terkait produk kita. Jadi semakin powerful, semakin kompleks platform yang kalian ingin rencanakan, tentu model yang kalian bangun itu semakin kompleks, semakin banyak field yang memang kalian butuhkan, banyak fitur-fitur yang kalian ingin butuhkan. Tentu ketika ada penambahan ya kalian tinggal lakukan setting di modelnya saja, seperti itu. Saya rasa ini sangat-sangat sederhana ya untuk membuat model ini belum lengkap. Cuma di sini saya tekankan untuk bagaimana pemahamannya teman-teman ketika berbicara ORM ya, ORM bagaimana implementasi dari ORM relational database tersebut bisa maksimal. Ada one to many, kemudian tadi one to many ya, hubungan antara produk dengan kategori seperti itu. Jadi sesama tabel itu memang harus ada hubungan teman-teman. Misalnya begini, misalnya kayak kalian akses kategori celana kargo ya, tentu celana kargo akan melis banyak banyak list terkait celana yang berkaitan dengan kategori celana kargo. Ini sudah masuk ke relasional dari database, menghubungkan antara tabel satu ke tabel lainnya. Contoh lainnya itu model pengguna dan profil pengguna ya, one to one ya. Dalam artian setiap pengguna bisa memiliki satu profil. Tentu ketika hanya memiliki satu profil, tentu tipe data kita bukan seperti tadi menggunakan foreign sky, tapi kita menggunakan namanya one to one field. Jadi tipe datanya adalah tipe data one to one field. Jadi setiap user itu hanya satu profil saja. Ketika mereka update itu ya hanya satu profil. Itu bisa kalian gunakan konsep dari pendekatan bantuan dalam membangun database dari backend project kita. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi ini penting kalian perhatikan. Apapun bahasa pemrogramannya yang berkaitan dengan database, pasti pendekatannya sama. Pendekatannya sama, bagaimana memahami dari setiap relasional dari database yang kita bangun. Sama halnya ketika kalian menggunakan WordPress, ketika kalian hanya lihat front end-nya saja, back end-nya itu seperti ini, di mana ada hubungan antara tabel satu dan tabel lainnya. Ada hubungannya one to one, ada hubungannya one to many, kemudian ada yang many to many. Ini many to many ya. Dengan model penghubung dalam misalnya ketika produk dengan jumlah tertentu dan produk bisa keranjang, tentu hubungannya bukan foreign key ya. Foreign menghubungkan untuk user saja. Satu user itu bisa banyak produk yang bisa dia beli. Kemudian itu menghubungkan antara produk dengan banyak keranjang ya. Contohnya ini produk ketika orang melakukan order tentu tidak hanya satu produk saja yang bisa dia lakukan, bisa dilakukan pembelian. Tentu punya banyak produk. Many tentu ini menjadi tipe data yang kalian bisa gunakan. Kalian bisa gunakan untuk misalnya kelas order. Kelas order, kalian tentu harus membutuhkan user, sementara user itu tipe datanya di mana satu itu dalam satu order ini hanya satu user ya. Tipe datanya foreign key, kemudian produknya itu modelnya itu many field, produk, kemudian tentu ada field yang kita butuhkan, jumlah yang dibayarkan terkait produk tersebut, kemudian order date-nya kapan, kemudian statusnya apakah kita ingin tambahkan status
di dalam proses order tersebut ataupun tidak, seperti itu. Tentu ini sangat-sangat bisa di-custom, teman-teman, ini sangat bisa di-custom sesuai kebutuhan dan kemampuan kita untuk memaksimalkan. Makanya kenapa Django itu menjadi framework yang sangat powerful dan sangat populer karena customisasinya itu sangat-sangat mudah diimplementasikan. Yang penting teman-teman paham logiknya seperti apa, prosesnya, dan alurnya, saya rasa sudah sangat cukup memahami bagaimana kita membangun back end-nya. Meskipun dalam implementasinya ya, teman-teman banyak yang mengalami kesulitan. Saya rasa itu proses dari belajar ya. Proses dari belajar, teman-teman bisa maksimalkan. Kemudian ada untuk model detail pesanan ya. Kalau misalnya model pesanan itu many to many ya, antara produk ke order ke produk, tentu ketika model detail pesanan, tipe datanya itu dalam relational database itu one to many. Jadi untuk mencatat jumlah dan harga produk di setiap pesanan, kita juga bisa menggunakan Forensic ya, Forensic untuk tipe datanya relasi one to many antara order dan order item. Jadi antara order dan order item kita bisa menggunakan tipe datanya one to many seperti itu. Jadi itu bisa juga di custom. Ketika kalian ingin merubahnya tidak perlu kalian edit ke database, cukup kalian edit di modelnya. Kalian edit di model, setelah berhasil kalian edit model ya otomatis relasi antara tabel database di MySQL pasti juga. Jadi kita tidak ubah ke database-nya, teman-teman. Kita tidak perlu ubah ke database, kita cukup membuat di model, kita bisa mengedit, kita bisa menghapus, kemudian menambahkan ataupun mengurangi, itu sangat-sangat mudah kita lakukan di model dari Django. Jadi seperti itu. Teman-teman harus paham alurnya ini, proses bagaimana kita membuat model tersebut. Jadi ketika saya tadi misalnya pengguna tipe datanya apa, relasi antara tabelnya, apa yang kita gunakan, itu yang teman-teman harus ketahui. Kemudian terkadang saya pun ketika mengeksekusi model, terkadang relasi antara model tersebut ada yang keliru, tentu saya sangat mudah untuk melakukan update, misalnya mengganti relasinya. Ataupun suatu waktu ketika fitur tersebut sudah jalan, ternyata ada relasi yang salah antara database itu sangat bisa kita lakukan perubahan. Cukup di model.py-nya saja, teman-teman. Jadi ini persoalan relasi dari database yang kita ingin buat, yang kita front end-nya seperti ini. Jadi ketika kalian akses ke user ya, otomatis user itu hanya dapat mengakses satu update untuk profilnya. Satu update untuk profilnya ya. Contoh ya, saya perlihatkan ya. Model relasi database ya, ini. Contoh teman-teman perhatikan di sini ada user akun profil ya, sebuah dashboard. Tentu model dari database-nya adalah yaitu one to one ya. Satu user itu hanya bisa mengakses dari model dari dashboard-nya saja. Seperti itu. Berbeda dengan produk yang memang one to many ya, dalam artian dalam satu produk itu bisa banyak yang dalam satu user bisa membeli beberapa produk. Tentu relasi tabelnya itu berbeda. Kemudian model keranjang itu many to many ya, dalam relasi tabel database-nya. Kemudian model pesanan juga, jadi setiap order itu bisa banyak produk yang bisa dibeli oleh user. Jadi ketika kita membatasi relasi database-nya tentu tidak akan terhubung di
model yang kita buat. Jadi ketika kita ingin buat sebuah model, ketika relasi keliru tentu tidak bisa kita lakukan menghubungkan ya, untuk melakukan relasikan ke yang lain atau tabel yang lain. Tentu yang kita lakukan adalah di modelnya, kita harus sesuaikan bagaimana relasi ke tabel. Itu yang paling penting ya, yang kalian harus perhatikan ketika membuat sebuah model. Saat teman-teman sudah eksekusi ya beberapa model yang kita bangun pekan lalu ya, kalian sebenarnya bisa terapkan ini, kalian bisa terapkan di project Django yang kalian bangun, ataupun kalian ingin menambahkan kembali. Pada intinya kalian harus perhatikan apa relasi antara tabelnya, tipe datanya, relasi tabelnya seperti apa, itu yang kalian harus perhatikan. Kemudian model pesanan ya. Jadi kategori ke produk, saya singkat kembali, kategori ke produk itu setiap kategori dapat memiliki banyak produk. Kemudian kalau one to one itu pengguna ke profil pengguna. Jadi setiap pengguna itu hanya memiliki satu informasi saja di dalam dashboardnya, ataupun hanya bisa akses satu update profil. Itu kan kita harus hubungkan relasi antara tabelnya. Kemudian, saya rasa tuntas ya teman-teman harus pahami ini, bahwasannya memahami relasi di setiap tabel dari database. Ini penting sekali. Dalam proses membangun backend ini menjadi penting, membangun relasi antara tabel. Kita mengeksekusi melalui tools lain ya, pasti pendekatan sama. Apalagi kalau menggunakan database yang sama. Apalagi kalau kalian database tentu sangat familiar lah bagaimana melakukan menghubungkan setiap tabel. Kemudian setelah kalian memahami beberapa model tersebut, kalian bisa membuat aplikasinya, app-nya yang baru. Misalnya pekan lalu kita memisahkan satu app untuk akun. Jadi di aplikasi akun itu hanya menangani persoalan akunnya. Tapi ketika kalian ingin menambahkan model yang sama, itu juga bisa. Jadi ketika kalian ingin menambahkan di model yang sama, di aplikasi yang sama, dengan model yang baru itu juga bisa. Tapi ketika kalian ingin membuat sebuah app baru juga itu sangat susah. Jadi kalian bisa pisahkan. Tentunya ya, tentu di sini ada akun di sini. Ini hanya menangani persoalan akun. Kalau kalian lihat ya cara buat aplikasi admin ya, admin create ya. Jadi ketika buat tentu ada model, ada beberapa model yang kalian lihat sudah jelas setiap model tersebut setiap betul-betul relasinya. Jadi itu relasi ke user apa ya, itu juga teman-teman harus ketahui. Nah, kemudian tadi jadi ini hanya persoalan saja. Tapi ketika kalian ingin menangani persoalan layanan terkait kalian bisa buat web baru yang sudah jelaskan ya cara buat baru itu sama. Ketika kalian sudah buat baru, yang kalian lakukan pertama kali adalah buat model. Di sini karena saya menangani sistematis model itu hanya persoalan service saja, terkait layanan yang diberikan atau produk yang kita berikan. Sama hanya kata ini kalian membuat app untuk katalog khusus, kalian juga lakukan kemudian start
view dari model bisa tambahkan beberapa tipe data yang jelaskan tadi. Ada ujian, ada upload-nya, itu bisa tambahkan seperti itu. Kalian bisa custom kembali. Jadi ini tipe datanya. Tipe data. Kalau kalian lebih ya kalian bisa menghubungi ya dokumentasi yang itu jadi kalau misalnya kita saja sering ya kalah agar kita bagaimana kita memahami setiap tipe data yang baru diupdate oleh framework itu sendiri. Ketika kita kesulitan ya kita harus membaca dokumentasinya gitu. Jadi untuk dokumentasi Jinggo, jadi teman-teman bisa di sini. Di sini ada masih ada yang belum sama sekali seperti gimana, coba kembali ke dokumentasi dari framework tersebut. Ini sangat lengkap. Bagaimana memahami template-nya, kemudian membuat content player-nya, adminnya, sesinya, kemudian ingin menerjemahkan setiap project yang kita bangun, tentu kita harus menggunakan international localization ya. Ini bisa didapatkan dan beberapa aplikasi yang saya juga membuat untuk menerapkan platform tersebut bisa diakses di berbagai negara ya dengan website-nya yang baik. Karena ketika coba ketika kita menggunakan WordPress itu kan ada pelajaran untuk auto translate ya. Itu kan bisa disalahgunakan. Tapi ketika kita menggunakan itu kita dalam proses penerapannya itu sangat kompleks juga. Tapi ternyata ketika kita menggunakan pendekatan ini translate kita gunakan itu bisa maksimal. Jadi sistemnya itu bukan auto translate, tapi kita bisa manual translate dari website kita. Jadi kita bisa melakukan perubahan bahasa itu bukan auto translate. Jadi maksimal user experience ya. Dari user kepuasan datanya pasti bisa maksimal. Ini sudah jelaskan ya tipe data dari model yang dibangun, ada cara pilih ya, misalnya itu teksnya pendek seperti yang tadi ada dibatasi ataupun yang description dan tipe data itu saya pilih ya, karena kita baik description di tabel database kita. Tentu kita tidak menggunakan kayak diskusi ataupun lain sebagainya. Tentu kita akan membutuhkan skill bagi data. Kemudian ini segar ya. Kalau ingin bisnis ya umur atau bilang data lainnya kita bisa menggunakan tipe data yang ini. Ada profil ya. Ini tinggal kita pilih saja sesuai dengan model yang kalian bangun. Model yang kalian bangun kalian sesuaikan dengan tipe datanya apa di model database tersebut. Kemudian ada boolean ya, ketika penilaian false ya, kalian bisa menggunakan data ini. Tentu ya, tinggal kalian implementasikan di bagian yang tadi di bagian model. Misalnya di sini model itu data itu boolean field ya, itu kan kalian tinggal bahas aja seperti itu. Tinggal kalian sesuai. Seperti itu. Jadi sangat mudah, sangat bisa kita lakukan custom ya.
mudah dari model yang kita bangun, kita lakukan custom, kemudian kita ingin membuat logic dari seperti apa, kita bisa jadi view-nya, view strategy-nya. Seperti itu. Ketika datanya kita ingin menyimpan data tanggal ya, tapi datanya tidak sama ketika misalnya ini harga, tentu tipe datanya berbeda. Tipe data yang berbeda. Kemudian yang menyimpan tabel database terkait email itu tipe datanya juga berbeda, ada email. Jadi banyak tipe data yang bisa kita memanfaatkan. Seperti contohnya menyimpan URL itu URL tersebut tipe data bukan seperti email ya, tentu ada URL untuk menyimpan tipe data terkait URL seperti itu. Dan ini sinkron dengan sesuai dengan database ya. Jadi Django itu mengembangkan framework yang memang ketika kita melakukan migrasi itu tidak ada bakal error di database sekalian. Meskipun kita menggunakan SQL atau PostgreSQL. Terkadang ada karena terkadang ada misalnya kita sedang menggunakan database MySQL misalnya menggunakan model datanya itu belum tersedia jadi biasanya seperti itu. Di kalian harus perhatikan. Kemudian untuk menyimpan file itu tipe datanya file ya kita ingin upload di mana, kita upload misalnya di directory upload, kemudian di resource itu bisa kita lakukan. Jadi upload, kemudian di dalam directory upload itu ada resource. Di situ kita ingin menyimpan file ada PDF, user bisa mengupload di resource. Ini model ini modelnya. Kemudian gambar, ini bisa kita terapkan. Misalnya kalian ingin menunjukkan di tabel database itu hanya gambar saja, bukan PDF. Kalian bisa terapkan pada database apakah gambar saja atau file gambar, video dan lain sebagainya. Kan bisa diterapkan. Tentu ketika kalian ingin terapkan beberapa gambar di tabel database kalian kan harus kalian harus paham ini tipe datanya apa. Apakah kalian menyimpan berupa PDF? Misalnya ini adalah user untuk model untuk user. Kalian ingin menyimpan hanya untuk gambar saja, tentu kalian harus perhatikan tipe data. Tentu seperti kendala kita akan lalu ya, karena kita sedang membuat sebuah user model, tentu kita harus membutuhkan paket ya, library eksternal namanya Pillow ya. Pillow yang harus kita install di Omong. Jadi Pillow ini harus install di environment kita, baru kita dapat menggunakan tipe data ini. Jadi kalau misalnya ada kendala dalam proses melakukan database, terkadang itu kita belum buat dari eksternal ya namanya. Jadi kita harus install, baru kita bisa menggunakan. Saya sudah lihat ketika tidak install Pillow, saya tidak berhasil melakukan migrasi database. Kemudian setelah dari belajar bagaimana kita bisa custom URL, bisa custom menyimpan URL ya, menyimpan URL ke dalam tabel database. Ini baik-baik kita tipe data itu. Relasi yaitu membangun tipe data untuk membangun relasi antar data. Ada OSI, ada field, ada one field, itu yang bisa kita gunakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, ini Pak. Ini dari tadi saya cari-cari Notion yang kita share dan gimana? Oh ya, kayaknya
Sudah minggu kemarin share Pak, cuma yang di sini kalian coba di tabel of content BMBM project ya, sudah tambahkan untuk ini di model ini. Oke, sini sudah ada aplikasi akses ini. Ya, itu kemudian kalau kita pakai ya, yang kita bisa buat di dalam jadi ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Selesaikan. Jadi kompleks ya teman-teman, kompleks teman-teman. Saya sadar ya untuk memahami ini teman-teman harus punya basic Python ya. Harus punya basic Python ya, karena kan kita menggunakan bahasa Python. Untuk teman harus punya basic Python untuk mencerna framework yang tentu ketika kalian belajar Python di semester 2-3 tentu salah satu sudah lihatlah penggunaan data budaya, kemudian menyimpan data time itu seperti apa. Apalagi misalnya sudah ada progresnya teman-teman proses kemarin itu ada yang sampai chat bahwasanya sudah untuk template ya untuk bagaimana file static itu bisa diakses. Saya sudah melangkah lebih cepat lah karena saya belum menjelaskan dalam artian bahwa teman-teman sudah ada yang paham. Kemudian ketika kita membangun grid model ya, pada intinya teman-teman itu ketika kita membuat sebuah backend yang paling pertama kita modelnya seperti apa, formulanya seperti apa produk kita. Ketika produk kita buat terbentuklah yang kita ingin tampilkan ke user dari database tersebut. Kita ingin user itu dapat mengisi form. Itu kita view.py nya. Kita custom sistemnya, logiknya seperti apa. Kemudian ketika user itu butuh untuk mengisi form, kita buat form.py nya. Apa yang ingin user isi, kemudian ketentuan apa, kemudian rule-nya seperti apa, kita buat di form.py. Ketika sudah selesai form.py, kemudian kontrol ada tabel database, kemudian view-nya sudah benar, baru kita custom di URL. Kita mau user ini mengakses formulir itu di URL yang ini. Jadi sangat-sangat singkat ya, di minggu itu sudah sangat-sangat singkat proses. Kemudian ya ketika kalian ingin melakukan running sudah sangat bisa ya kalian buat dulu model kategori seperti apa, kemudian kalian buat produknya apa produk, model dari produk kalian simpan modelnya, kalian migrasi database-nya. Setelah kalian berhasil buat, kalian ingin tampilkan di panel admin ya, kalian tinggal buka saja file panel admin. Kalian import model yang telah kalian buat. Jadi ketika ingin menampilkan di panel admin teman-teman, kalian harus perhatikan statement yang paling atas, bahwasannya model yang kalian bangun seperti produk, kategori itu kalian import terlebih dahulu. Import misalnya produk, karena di sini ya. Di sini import kategori terkait produk ya. Jadi kalian harus buat statement dahulu. Kalau ini bawaan dari Django. Jadi kalau kalian sudah buat app baru, otomatis di dalam file admin.py otomatis ada file ada baris pertama itu from Django component to import admin. Baru kalian tambahkan model yang kalian bangun. Misalnya di sini kalian buat model baru, misalnya kelas, namanya katalog, misalnya untuk menyimpan beberapa produk ya, katalog, kemudian model tempurung. Kemudian setelah kalian misalnya ya, kemudian modelnya itu datanya itu capsule ya, untuk menyimpan
menyimpan karakter field, kemudian panjangnya itu misalnya apa ya, 100 karakter ya, misalnya 100 karakter. Tentu ketika saudara lakukan ekspor, kalian lakukan ya, misalnya dianggap ini terminal ya, terminal. Kalian Python, kemudian manage.py, make migration ya. Nah, kemudian terciptalah tabel baru di sini teman-teman. Di sini akan ketika berhasil pasti ada tulisan bahwasannya apply dari model kategori katalog itu berhasil. Setelah berhasil, kalian pasti tahu pasti ini belum tersimpan di database. Jadi ketika sudah lakukan migration, kalian lakukan ulang lagi pattern migrate. Otomatis ketika dilakukan migrate, model yang kita baru buat ini pasti akan tersimpan di tabel data. Ketika sudah berhasil, kalian ingin tampilkan di panel admin. Dan nanti ketika kalian sudah lakukan migrasi, kalian tampilkan di panel admin yang seperti ini ya. Baik. Apa ya? Coba. Misalnya ya. Untuk ini, misalnya tadi saya sudah buat ini ya, saya tidak ke Visual Studio Code. Misalnya tadi saya sudah buat namanya sudah buat model baru menyimpan katalog. Di sini ada nama, anggaplah di sini harusnya nama produk ya. Tabelnya namanya nama produk ya. Ketika saya lakukan migrasi, kemudian Python manage dan migrate, otomatis sudah tersimpan ke database ya. Sudah tersimpan ke database, sudah terbuat otomatis di database. Ketika sudah berhasil buat di database, kita lanjut. Saya ingin tampilkan di Django admin interface-nya. Saya ingin tampilkan katalog di bawah sini. Di dalam app ini, dalam aplikasi akun, saya ingin tambahkan katalog di bagian ini. Tentu kalian harus tambahkan di mana teman-teman? Di admin.py, di file namanya admin.py. Jadi setiap app yang kita buat, misalnya di app untuk manajemen ya, di sini pasti ada admin.py-nya. Kalian tinggal tambahkan saja. Tapi ini belum di-custom ya, ini belum di-custom. Kalian tambahkan di sini, modelnya namanya apa tadi? Namanya adalah katalog. Tambahkan di sini di model dengan nama katalog. Ketika sudah berhasil, kalian tinggalkan di sini. Saya minta admin set itu terregister. Namanya sini katalog. Otomatis ketika saya sudah tambahkan ini di panel admin pasti akan otomatis tersimpan katalog sesuai dengan tadi, karena di sini hanya nama ya, di sini hanya nama produk ya, otomatis di model yang kita bangun pasti hanya nama produk. Contoh ini kategori mahasiswa itu hanya nama dan seterusnya saja. Iya kan, nama dan otomatis kita ingin menambahkan sebuah syarat ya, kita tinggal tambahkan saya di sini teman-teman. Di sini slide, kemudian model data, kemudian tipe datanya apa, misalnya slide ya, slide fill ya. Kemudian begini saja ya. Otomatis ketika
lakukan migrate ulang, otomatis tabel baru akan terbentuk. Ada slug untuk menyimpan URL. Nah, jadi ketika kita ingin, ini kan sudah ditambahkan di admin.py, otomatis di sini nanti akan tertambah slug seperti itu. Yang di sini pakar, di pakar tentu banyak sekali tabel-tabelnya ya kan, karena di modelnya saya sudah tambahkan beberapa fill-fill yang cukup kompleks seperti itu. Ini contoh ya, contoh prosesnya ya. Dan ketika kalian ingin tidak tampilkan juga, langsung membuat URL.py-nya ataupun di form.py itu kan tidak jadi kalian langkahi step ini. Ataupun hasil migrasi kalian ingin implementasi itu sudah sangat bisa juga. Jadi banyak cara. Jadi kalau di Django itu maksud saya bisa tidak terstruktur, kita bisa melangkahi step-step, beberapa step, tapi beberapa step yang bisa kita skip ya, diantaranya itu kita harus membuat model. Model itu model yang penting, kita buat model PY-nya, kemudian kita migrasi, migrasi, kita migrate, kemudian setelah kita melakukan migrate ke database, baru kita tambahkan ke admin.py. Nah, kalau admin.py ini bisa di skip, kita bisa langsung ke view.py-nya. Kemudian ketika ingin mengkonfigurasinya beberapa, ketika kita buat model baru itu biasanya tidak terbuat ya, tidak terbuat secara otomatis URL-nya ya. Jadi kita harus buat URL baru, namanya kita harus buat URL baru, url.py di mana? Di dalam project, di dalam app, dalam app yang kita buat. Sekarang sudah ini ya teman-teman tadi ya, dalam app. Jadi kita buat url.py, kemudian beberapa statement. Yang pertama kita harus mengimport dari view. Dari view ada beberapa fungsi, ada fungsi produk list, fungsi produk detail, detail produk ya. Ketika user mengakses produk itu bisa diarahkan di fungsi yang kita buat di sisi seperti itu. Logiknya seperti itu teman-teman. Jadi sama halnya ketika kita buat keranjang ya, kita harus buat di view file, kita buat sebuah fungsi yang namanya add to cart ya, fungsinya add to cart, kemudian di dalam misalnya di sini card ya, kita buat fungsi card detail, itu bisa seperti itu. Ini contoh fullnya ya, full kodenya ya, full kode sebuah fungsi yang kita buat untuk menerjemahkan dari model yang kita bangun sebelumnya. Jadi dari model-model ini yang kita buat, kita buatkan fungsinya. Nah, jadi dari model yang kita telah buat, ini contoh ini, misalnya model yang kita buat adalah terkait halaman kategori. Tentu harus buat fungsi, misalnya terkait fungsi produk list ya. Di dalam produk list saya ingin menampilkan semua kategori dalam objek, tabel, semuanya. Saya ingin tampilkan semua dalam fungsi produk list ini. Kemudian sama halnya dengan ini, dengan produknya juga. Dalam produk saya ingin tampilkan semua model, semua item di tabel dari produk ini. Kan kita sudah buat modelnya ya. Kita sudah buat ini modelnya. Kemudian kita ingin buat logiknya. Ini kan view.py itu logiknya sebenarnya. Kita tambahkan statement produk di dalam statement dari file namanya view.py, kita tambah. Kemudian kita buat fungsi teman-teman. Kita buat fungsi namanya produk list. Ingin di template produk HTML ini, saya ingin menampilkan semua produk dan semua kategori.
tentu kita harus buat fungsinya. Buat fungsi def product list request. Kita melakukan request terkait kategori, kategorinya itu semua. Kita tidak membatasi. Kemudian di produk kita ingin menampilkan semua kategori, semua produk, maaf, semua produk. Setelah kita membuat sebuah fungsi ini, kita return rendernya, kita return render request kembali bahwasannya di katalog template ini akan menambah kategori, kemudian ada produk, teman-teman. Seperti itu. Sama halnya ketika kalian ingin fungsi selanjutnya, fungsi untuk detail produk, tentu untuk detail produk ya kita harus menambahkan merequest sebuah slug baru ya untuk produk tersebut diakses. Ketika URL tidak sesuai ya kita bisa kembalikan atau get object 404 ya ketika produk tersebut tidak ditemukan. Seperti itu. Kemudian sama halnya juga fungsi untuk menambahkan keranjang, kita harus buat fungsi seperti ini. Kita tarik dulu objek dari produknya apa saja ya. Kemudian kita buat sebuah formula di mana ketika tentu ini juga penting. Jadi ketika user itu tidak login, itu tidak bisa berhasil melakukan atau menambah sebuah produk baru ya. Seperti itu. Jadi ketika produk tersebut sudah berhasil terbuat modelnya sudah tersedia, kita bisa melakukan custom ya di sebuah fungsi dari add to cart ya. Kalau ini saya rasa fungsinya sama ya seperti yang di atas, untuk menampilkan dari list produknya tersebut. Ini masih bisa di custom teman-teman. Bahkan di buku yang saya bagikan itu sangat kompleks juga untuk membuat model dari fungsi dari model yang telah dia buat. Itu bisa di custom. Ada pertanyaan sampai di sini? Bagaimana teman-teman? Sampai di sini paham ya logik dari membangun backend di Django? Intinya alurnya saya sudah sampaikan ya, alurnya seperti itu, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam artian ketika ingin custom di setiap model ya mungkin itu yang agak kompleks, Kemudian bagaimana untuk front end-nya Pak, agar ketika user mengakses itu file statiknya itu bisa aktif. Contoh ini, contoh ya, penting kan di sini ya file statiknya ya, itu hanya bagian front end-nya saja. Contoh seperti statik untuk styling CSS-nya ya. Tentu untuk dapat mengakses ini, browser untuk dapat mengakses ini, kita harus melakukan setting ya di bagian settings.py. Kita harus tambahkan ya di static URL, kita buat directory baru. Kita buat directory baru. Jadi bagi kalian yang ada kendala bagian konfigurasi statik ya, ini jelaskan bahwasanya kalian harus buat file terlebih dahulu, file statik. Kemudian setelah berhasil membuat file statik, kalian buat static file directory ya. Kemudian untuk mengakses kategori dari directory static. Ketika sudah berhasil, kode ini kalian tambahkan di file settings.py, kalian dapat melakukan menguji dengan cara kalian buat file yang kalian ingin tambahkan static filenya. Misalnya di sini static file styling CSS. Kalian tinggal tambahkan saja, buka scripting ya, kemudian persen, kemudian static, kemudian code ya, code style CSS. Kalian lakukan itu, kemudian tambahkan juga di bagian dokumen type-nya. Doc type-nya HTML di paling atas, kalian load statiknya agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi ketika dengan benar kalian lakukan, ketika diakses file statiknya itu pasti dapat berjalan dengan baik. Setelah berhasil ya kita bisa ini front end-nya pasti akan tampil. Kalian bayangkan kalau misalnya sebuah website tidak ada file statiknya. Misalnya ini
itu pasti seperti ini ya. Iya, tidak ada. Jadi ini hanya bagian front end-nya saja ya. Front end tampilannya saja, back end-nya ya ini tadi terkait mode bangun, membuat fungsi. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, boleh nanya? Silakan. Tapi mungkin agak sedikit telat dari yang kita jelaskan tadi. Ini kan saya sudah buat ini kan Pak, saya sudah buat model adminnya. Ya. Sudah berhasil juga login ke Django-nya. Tapi pas saya masuk ke admin itu kok ya Pak, gini. Customer user admin address specific user. Oh, coba diperhatikan ini. Mungkin ada field untuk address itu yang memang tidak ada di customer user di custom user admin. Coba kalian coba saudara cek kembali di modelnya apakah ada addressnya atau tidak. Address. Ada apanya Pak? Tabe? itu coba addressnya. Alamat itu kan ada ya. Nah, coba sudah kembali tadi yang di error browsernya. Itu kan kayaknya di bagian admin.py itu double D. Sementara di model itu D-nya hanya 1. Iya kan? Coba kalian apa itu Pak yang double? Address-nya, address ya. Oh. Tunggu ya teman-teman ya, saya angkat telepon dulu ya. Oh ya Pak. Oke, Maura, itu kendalanya adalah di model dengan di admin.py, nama filenya itu berbeda. Jadi browser menemukan Django pasti akan keluar di yang tadi yang errornya, log errornya pasti akan berbeda dengan modelnya. Ini kan dia menjelaskan bahwasannya tidak ditemukan file address, ya kan? Karena di model cara buat itu hanya address yang D-nya cuma 1, iya kan? D-nya cuma 1. Oh iya Dik Pak, oke. Coba saudara perhatikan di admin.py. Ini kan kalau kondisinya begini, saudara tidak, kalau saya tetap mengikuti modelnya saja, meskipun di situ D-nya kurang 1, saya tetap menggunakannya itu. Yang saya custom ya di admin.py-nya saja. Karena kan yang di model ini kan yang termigrasi ke database ya. Jadi kalau saudara mengubah di sini atau menambahkan, saudara harus migrasi ulang supaya yang di database juga ikut terubah seperti itu. Oh iya Pak. Iya. Nah, sudah bisa Pak. Makasih Pak. Bisa ya, oke. Karena kan di sini kondisinya kan tadi hanya 1 ya addressnya, harusnya kan double D. Seperti itu. Makasih banyak Pak. Ya. Bagaimana yang lain, ada pertanyaan atau masih bingung? Kayaknya saya lebih cocok pakai WordPress saja Pak. Bagaimana teman-teman? Atau ada ingin konfirmasi? Ya, silakan.
CSS buat Pak yang Suaranya Ahmad Sarif ini kurang jelas. Muat Pak, MySQL. Saudara di mana ini? Ribet sekali. Iya, masih ada yang ini ya, masih terjebak di MySQL ya. Mungkin ini ya, mungkin selesai perkuliahan kita coba sharing-sharing ya. Teman-teman bisa chat saya pribadi lah yang punya kendala teknis. Kita coba selesaikan sama-sama ya. Kalau kita bahas setup install MySQL-nya di perkuliahan ini sangat ini ya, maksud saya akan membuang waktu karena kita pasti akan habis di situ proses setup-nya ya. Karena cukup panjang juga itu teman-teman untuk proses setup dari beberapa tools kayak MySQL cukup ini. Karena kan biasanya begini, ada laptop atau device yang tidak support dengan versi tertentu. Jadi ada yang mendukung versi 1. Ternyata laptop yang 1 itu belum sampai di versi 1. Itu tentu ketika kita lakukan install pasti error. Meskipun prosesnya sudah sesuai, ketika kita install pasti akan error karena laptop yang kita gunakan itu tidak eligible ya memang. Seperti itu. Itu sering saya temui. Jadi untuk kendala teknis yang seperti itu mungkin kita diskusikan di luar jam perkuliahan ini ya, supaya kita bisa banyak beberapa konsep dan materi yang bisa kita sampaikan. Seperti itu maksud saya, saudara. Nanti saudara bisa chat pribadi saya lewat WA. Kalau saya tidak respon di Discord, saudara bisa chat pribadi. Itu teman-teman. Iya. Oke. Baik teman-teman, ini sampai jam berapa ya? 12.30. Coba cek. Sampai jam berapa? 12.10 Pak. Oh, 12. Oh, 12.10. Iya Pak. Berarti ya, saya belum absen. Oke. Padahal ini belum tuntas sebenarnya saya ingin sampaikan. Intinya begini, bagaimana ya? Saya berharap teman-teman bisa menyelesaikan di tahap sampai sampai proses dashboard ya. Setiap user itu punya dashboard masing-masing untuk di backend kita ya. Saya berharap sampai situ. Tapi ketika teman-teman explore lebih jauh lagi, ingin menambahkan static file, itu lebih bagus lagi. Saya akan beri nilai plus. Jadi teman-teman silahkan eksekusi kembali ya untuk konfigurasi database-nya, membuat model terkait user akunnya, kemudian model untuk produk dan kategori. Cukup itu saja. Kemudian nanti masuk ke static file, kalian sinkronkan dengan CSS-nya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Saya rasa itu tidak makan banyak waktu. Cukup misalnya mungkin kendalanya itu persoalan setting ini saja sebenarnya, kayak database itu yang makan waktu. Oke, di pertemuan selanjutnya saya coba akan membahas bagaimana platform e-commerce itu kita bangun tanpa backend. Nah, jadi agak-agak lebih mudah lah. Pekan depan ya, kita akan bahas masuk di mana kita membangun sebuah e-commerce tanpa backend. Karena ada saran rekomendasi dari Pak Kaprodi, bagaimana teman-teman membangun itu tanpa backend, supaya teman-teman bisa bedakan, oh ketika menggunakan backend ini seperti ini yang diperlukan, model seperti ini yang kita ingin bangun. Tapi ketika tanpa backend itu cukup mudah saja dan cukup ringan, dan project tanpa backend tersebut ya, e-commerce tanpa backend, kalian pasti baru mendengar. Itu bisa kita maksimalkan untuk bagaimana melakukan advertising ya, optimasi untuk bagaimana mengget banyak traffic di dalam e-commerce tersebut. Kemudian untuk payment gateway saya rasa sangat tidak memungkinkan untuk kita terapkan di Django. Meskipun saya sudah terapkan beberapa project saya, tapi ketika saya ingin terapkan itu ke teman-teman, itu sangat-sangat tidak memungkinkan. Tapi di luar dari pukulan ini kita bisa sharing lebih lanjut lah untuk membangun
atau mendiskusikan hal tersebut. Tapi untuk project payment gateway-nya kita akan terapkan di e-commerce tanpa backend ya. Jadi kita akan bangun interface-nya, kemudian kita coba terapkan memaksimalkan payment gateway bisa masuk di dalam project tersebut. Menarik. Jadi teman-teman nanti mungkin cukup front end-nya saja, kemudian kita akan coba kolaborasi atau kerjasama sama payment gateway yang bisa tidak perlu menggunakan endpoint ke server ya, cukup by link seperti itu. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, teman-teman. Oke, seperti biasa ya, kalau saya absen ini kayaknya waktu istirahatnya kalian saya rampas ya. Jadi saya akan kirim lagi by pertanyaan saja ya. Bagaimana teman-teman? Atau saya absen satu-satu ya. Tidak ada perkuliahan setelah ini? Ada. Oh, di kelas B ada, Pak. Jam berapa? Oh, setelah ini, Pak. Jam 1. Oke, ini ya. Kelas B ya. Absennya saja, Pak. Kelas C juga ada Pak, kita masuk. Oh iya, di pasar model. Oke. Sebentar. Baik, teman-teman. Supaya saya juga bisa istirahat sebenarnya. Oke, saya absen ya. Saya absen. Saya absen.